sing for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tidak terasa hari ini sudah hari Jumat ya, sudah sudah mau berakhir pekan lagi, nggak terasa waktu cepat berlalu. Bapak Ibu, saya percaya pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Jamino dengan tema bahwa pilihan yang fatal. Nah itu dia tuh Bapak Ibu, kita perlu nih mau tahu apa ya. Dan sebelumnya Bapak Ibu kita akan bernyanyi di tempat masing-masing. Ini pujian yang baru pertama Bapak Ibu dengar, ini barusan saya mendapatkan ilham dan saya mengarang lagu ini dan dibantu oleh Mas Agus. Akhirnya lagu ini bisa kita dengarkan pagi hari ini ya Bapak Ibu ya. Dan lagu ini mengajak kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan saya mempersilakan di tempat masing-masing untuk menikmati pujian ini. Pagi hari, saat yang terbaik untuk masuk hadirat Bapa. Ku perintahkan jiwaku menghampiri tahtamu yang kudus. Buka pintu surgamu Bapa, sambutlah daku mau memuji menyembah Engkau Bapa yang mulia, tumpuan hidupku. Engkau yang ku sembah, ku puji, ku agungkan. Pagi hari, saat yang terbaik untuk masuk hadirat Bapa. Ku perintahkan jiwaku menghampiri tahtamu yang kudus. Oh, buka pintu surgamu Bapa, sambutlah daku mau memuji menyembah Engkau Bapa yang mulia, tumpuan hidupku. Engkau layak ku sembah, ku puji, ku agungkan. Buka pintu surgamu Bapa, sambutlah daku mau memuji menyembah Engkau Bapa yang mulia, tumpuan hidupku. Engkau layak ku sembah, ku puji, ku agungkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pujian yang benar-benar saya kalau mau masuk dalam hadirat Tuhan ya, saya sering sekali berkata, buka pintu surga ya Bapak, saya mau masuk supaya Bapak juga bisa menemukan saya.
menemukan kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan renungan dan Pak Jamino akan berdoa firman kepada kita, kepada Pak Jamino, dipersilakan. Baik, mari saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa untuk memulai acara kita. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas setiap penyertaan, pertolongan-Mu Tuhan yang luar biasa, kebaikan-Mu yang tiada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh masih diberikan kehidupan, semua oleh karena kemurahan-Mu. Dan hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan, hati kami rindu untuk mendengar suara-Mu, pesan-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, urapi kami semua, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu, kiranya menyampaikan firman-Mu benar-benar dari isi hati-Mu. Kuat kuasa Roh Kudus boleh menaungi kami, menjamah kami, dan melawat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Selamat pagi buat saudara-saudara yang ada di Indonesia, dan selamat sore buat Bapak Ibu, saudara yang ada di Amerika, dan selamat malam menjelang tengah malam buat Bapak Ibu yang ada di Eropa. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan dengan tema yaitu pilihan yang fatal. Ya. Ada statement yang tidak asing di telinga kita yang mengatakan bahwa hidup ini adalah pilihan. Ya. Apakah benar hidup ini adalah pilihan, saudara? Dan bagaimana kita memilih? Dalam keseharian kita, memang kita harus memilih, saudara. Bahkan untuk hal kecil, kita mau makan apa, itu kita harus pilih. Ya. Kita mau bekerja, kita mau pergi, kita mau melakukan aktivitas kita apapun, itu kita harus memilih. Tidak mungkin kita dua-duanya kita jalankan. Dan dari sisi rohani, tentu ada pilihan-pilihan yang kalau kita tidak hati-hati, kita salah memilih, maka itu menjadi satu pilihan yang fatal, saudara. Ya. Nah, manusia diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Namun begitu manusia mempunyai kehendak bebas, saudara, atau istilahnya free will. Meskipun manusia punya kehendak bebas, tetapi tetap harus memilih atau menentukan pilihannya, saudara. Ya, tidak bisa di tengah-tengah begitu. Tapi satu hal yang kita perlu sadari dan mengerti pada pagi hari ini, bahwa setiap pilihan kita, setiap pilihan saudara dan saya, itu mengandung satu resiko. Ya. Kita hidup di bumi ini ada banyak resiko yang mengintai. Ya. Kemudian setiap pilihan selain mengandung resiko juga mengandung konsekuensi. Jadi pilihan A konsekuensinya apa, pilihan B konsekuensinya apa, itu selalu ada, saudara. Kita tidak bebas dari konsekuensi itu. Lalu setiap pilihan juga mengandung satu bentuk pertanggungjawaban. Ya, jadi ada istilah siapa berbuat, ya dialah yang bertanggung jawab. Berita baiknya adalah bahwa firman Tuhan itu, Alkitab kita yang saudara baca, yang saudara renungkan, itu memberikan petunjuk bagaimana anak-anaknya itu harus mengambil pilihan. Ya. Termasuk semua orang lah, saudara, ya. Baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Sudah pilihan-pilihan, sudah tersedia sebetulnya. Ada petunjuk-petunjuk, ada peringatan. Nah, kita mulai dari manusia pertama, saudara. Kita tahu ceritanya bahwa Adam dan Hawa itu juga memilih, saudara.
Dia memilih untuk terbujuk dengan si ular tua atau si iblis ini, saudara. Akibat pilihan Adam dan Hawa untuk yang kemudian terbujuk makan buah pohon pengetahuan. Akibatnya Tuhan mengusir keluar dari Taman Eden. Saudara bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24, saudara. Di situ sudah tertera, saudara, sudah tercantum, tertulis dari awal bagaimana Hawa ini terbujuk oleh si ular. Lalu ada kisah lain, saudara tentu juga tahu ending ceritanya. Kita tahu Raja Saul, saudara. Saul suatu ketika menunjuk Daud untuk berperang. Dan dikatakan firman Tuhan, Daud selalu berhasil berperang. Selalu berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Awal-awalnya baik-baik saja. Tetapi saudara tahu ceritanya ketika Daud pulang dari berperang melawan orang Filistin. Ada perempuan-perempuan Israel yang kemudian menari-nari dan menyanyikan dengan suara merdu bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Akibatnya apa, saudara? Hanya gara-gara nyanyian itu kemudian hati Saul menjadi dengki, menjadi iri terhadap Daud. Menjadi satu dendam kesumat yang tidak habis. Karena Alkitab berkata bahwa Saul menjadi musuhnya. Daud menjadi musuhnya seumur hidup Saul. Saudara tahu pilihan Saul untuk iri hati ini akibatnya apa? Jabatan raja itu dicabut. Mari kita baca 1 Samuel 18 ayat 29. Bisa minta tolong Bu Eni, 1 Samuel 18 ayat 29. Ya, Saul memilih untuk iri hati terhadap Daud dan menjadi musuhnya seumur hidup sehingga jabatan raja itu dicabut. Wow. Amin. Terima kasih Bu Eni. Jadi inilah dendam kesumat iri hati itu membuat satu semuanya, saudara. Akibatnya dari iri itu kemudian Saul bernafsu untuk membunuh Daud. Celakanya lagi adalah Yonatan justru jiwanya berpadu dengan Daud, saudara. Padahal ayahnya memusuhi Daud. Nah, ini satu kisah, saudara. Ada banyak kisah di mana satu pilihan yang fatal akibatnya karena salah, tidak mendengarkan suara Tuhan. Bisa disebut lagi, saya nggak tampilkan di sini, yaitu Simson. Simson memilih untuk terbujuk dengan apa? Dengan apa itu? Siapa itu ya? Dia orang Filistin yang kemudian Delila, ya. Simson terbujuk oleh Delila, bujuk rayunya demikian maut sehingga akhirnya kelemahannya diberitahukan dengan gamblang sekali. Ya, ini sangat mengerikan. Kita tahu hukum Taurat, saudara, 10 perintah Allah itu adalah merupakan satu peringatan agar kita mendapatkan berkat. Itu 10 perintah Allah itu dijalankan dengan sempurna. Ada banyak lagi firman Tuhan, perintah Tuhan yang mengingatkan kita. Tapi hari ini saya hanya ambil 5 saja, saudara, karena waktu kita akan panjang kalau kita pilih semua. Yang menurut saya, yang kalau saya renungkan, itu pilihan-pilihan ini sangat fatal, saudara. Meskipun yang lain juga pasti fatal. Setiap orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan berkata, hari ini kuperhadapkan kamu berkat dan kutuk. Berkat jikalau kamu mendengarkan sungguh-sungguh perintah Tuhan. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan lihat, kita akan renungkan pilihan yang pertama. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau
ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Perhatikan kata tidak dapat, saudara. Ini jangan dilanggar, saudara ya. Tidak dapat itu jelas sekali. Ya, bahwa kalau kita terobos saja ini kata tidak dapat, maka akibatnya fatal, saudara. Jadi Mammon ini sangat mengerikan sekali. Konteks daripada pasal 16 ini adalah berbicara tentang bendahar yang tidak jujur dan persahabatan dengan Mammon yang tidak jujur. Dan di dalam Lukas 16 ini, ayat 13 dan seterusnya, ayat maupun ayat sebelumnya, itu Tuhan memperingatkan bahwa ada bahaya kalau seseorang itu dia mengabdi kepada Mammon. Nah, kata mengabdi ini dalam bahasa Yunani, duelio, itu artinya menjadi budak. Ya. Jadi seorang hamba tidak dapat menjadi budak pada dua tuan. Ya, kamu tidak dapat menjadi budak kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi di dalam kerajaan surga itu tidak bisa kita berdiri dua kaki kita di atas dua wilayah, saudara. Karena di sini dikatakan, ya, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Tidak bisa dicampur-campur. Kalau membenci ya membenci, mengasihi mengasihi. Jadi kalau kita mengabdi kepada Allah, menjadi budak Allah, maka kita tentu akan mengasihi Allah saja. Ya. Dan tidak mungkin di waktu yang sama mengasihi Mammon. Nah, kepada siapa saudara menjadi budak? Kalau salah pilihan, maka sangat fatal akibatnya. Dan ini dikatakan dengan jelas seorang hamba. Ya. Nah, hamba ini berbicara kepada semua, saudara. Kita ini anak-anaknya juga hamba. Apalagi kalau pelayan Tuhan disebut juga hamba. Tidak pandang bulu, siapapun yang mengabdi kepada Mammon, maka ia pasti membenci Allah. Banyak orang Kristen jatuh karena Mammon, saudara. Ya, mengerikan sekali. Kenapa sih orang mencuri, ya, persembahan begitu? Kalau di kantor yang mencuri uang perusahaan, menggelapkan aset, menggelapkan uang. Kemudian ada yang suka memberikan kwitansi palsu, ya, di aping, di markup. Itu saya sebagai sekarang ini dipercaya Tuhan pegang keuangan perusahaan, ya, finance, itu pasti akan ketahuan saya, saudara. Puji Tuhan saya diberikan satu kepekaan atau hikmat untuk mengenali kwitansi palsu dan kwitansi yang asli. Dan sudah ada korban-korbannya karena akibat dari verifikasi dari saya, saudara. Saya sendiri belajar, saudara, sebagai pegang keuangan, itu tidak bermain-main dengan keuangan. Apapun itu, termasuk adalah kalau kita memegang kas gereja atau kas ministry, kita harus mempertanggungjawabkan, saudara. Karena Mammon ini banyak penyimpangan. Kalau orang cinta menjadi budak Mammon, maka dipastikan dia tidak mungkin mengasihi Tuhan. Ini satu peringatan yang tegas. Dengan satu gereja yang cukup dekat dengan saya, saudara, ketika selalu kalau pembicara, itu kan pengurus setelah selesai khotbah, pengurusnya akan memberikan amplop, ya, saudara, atau persembahan kasih, saudara. Untuk gereja ini karena sudah dekat sama saya, pengurusnya mengatakan begini, ini satu pilihan sulit buat saya, tetapi sebetulnya mudah. Pak Widi, ini tidak boleh ditolak dan tidak boleh dikembalikan. Dia sudah tahu kebiasaan saya, saudara. Bukan saya itu sombong, PK saya kembalikan, enggak, saudara. Tuhan tahu isi hati saya. Saya tidak mengharapkan hal seperti itu. Melayani adalah satu kehormatan.
Saya belajar mendisiplin diri saya sendiri untuk tidak menjadi hamba uang atau menghamba menjadi budaknya Mammon. Seharusnya Mammon itu menjadi budak kita, bukan kebalikan kita menjadi budak Mammon. Pilihan kedua, 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Perhatikan kata tidak seimbang. Ini pilihan fatal, saudara. Ya, dengan siapa pasangan kita, dengan siapa kita menikah, itu menjadi satu pilihan yang fatal. Tidak seimbang dalam bahasa Yunani heterosugio, yang artinya adalah berpasangan dengan seseorang yang berbeda atau tidak sesuai. Ini bukan berbicara tentang kulit yang berbeda, atau bahasa yang berbeda, atau tingkat ekonomi yang berbeda. Ya, sehingga menjadi tidak sesuai, tidak seimbang. Tetapi di sini heterosugio itu artinya adalah berpasangan dengan orang yang tidak percaya. Ya, kalau ada anak Tuhan sebagai orang percaya lalu menikah dengan orang yang tidak percaya, itu memilih pasangan yang berbeda, itu fatal akibatnya. Resiko ditanggung oleh penumpang, katanya saudara. Jadi kalau kita melanggar ini, menabrak ini, sudah diperingatkan di dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, janganlah. Maka siap-siap untuk terjadi konflik yang berkepanjangan, saudara. Ya, namanya juga beda keyakinan ya. Kitab sucinya juga sangat berbeda. Dan bahkan bisa terjadi KDRT, kebingungan dalam keyakinan atau memilih kepercayaan nanti anaknya. Hingga yang paling berat adalah perceraian. Saya pernah membuat satu penelitian tentang dampak perceraian kepada anak, saudara. Itu sangat mengerikan. Ya, informannya adalah dari jemaat gereja. Saya minta izin dari gembala setempat, saya diberikan ada yang jemaat gereja, ada yang pelayan gereja. Kebanyakan malah pelayan gereja. Ya, dari 5 sampling ya. Untuk dapat data ini nggak mudah, saya akui, saudara. Ini satu jurnal yang sangat luar biasa berat ya, karena tidak semua gembala mau memberikan data, atau sebaliknya informannya tidak mau untuk dipilih ya. Dari 5 ini rata-rata pelayan Tuhan, dan dampaknya itu luar biasa, mulai dari bunuh diri ya, ada yang mau minum baygon, ada yang minum kamper, makan kamper, ada yang di tol dia ngebut bersama mamahnya ingin menabrakkan sehingga mati semua, saudara. Ngeri. Dan orang-orang ini adalah WL singer dari gereja setempat. Itulah akibat kalau kita pilih pasangan yang tidak seimbang, maka fatal akibatnya. Lalu yang ketiga, Yohanes 5 ayat 24, satu ayat yang terkenal. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pilihan ketiga ini juga kalau disadari atau tidak diresponi dengan benar, memilihnya salah, saudara, maka fatal. Karena bisa menjebloskan saudara ke dalam hukuman maut. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Jadi siapapun yang mendengar perkataan Tuhan Yesus dan percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa, maka jelas di sini ada jaminan ia mempunyai hidup yang kekal. Ya. Kita tahu keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia saja yang mampu membebaskan orang dari hukuman maut. Setiap orang yang mendengar dan menerima firman-Nya, maka ia tidak turut dihukum. Jadi hati-hati. Hati-hati, saudara. Tidak semua agama, tidak semua keyakinan. Kalau
ada semua keyakinan itu benar, maka sia-sia kita percaya Tuhan Yesus. Dan saya selalu percaya tidak mungkin semuanya benar. Hanya satu yang benar. Namanya jalan itu hanya satu. Dan Tuhan yang benar hanya satu. Kitab suci yang benar hanya satu, saudara. Ini pilihan ketiga yang sangat fatal. Kalau ketika firman Tuhan diberitakan, ketika ada hamba Tuhan diutus, kemudian dia tidak percaya, ya, belum bertobat, maka dia sudah ada di dalam hukuman, ya. Tetapi barang siapa percaya, tidak turut dihukum. Lalu yang keempat, 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul, itu akan merusak kebiasaan kita yang tadinya baik, saudara. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul, karena Alkitab tidak pernah melarang anak-anaknya untuk bergaul, berteman, bersahabat dengan orang-orang di luar Kristen, ataupun dengan Kristen, saudara. Tetapi masalahnya adalah itu akan menjadi sesat. Karena di sini peringatannya janganlah sesat. Jadi dengan siapa kita berteman kita harus selektif, saudara. Karena kalau enggak, fatal akibatnya. Berbagai kejahatan dan penyimpangan terjadi karena dari lingkungan pergaulan yang salah. Berani mencoba, saudara? Coba temukan 10 orang. 10 orang ini penipu semua, saudara. Suka nipu lah, ya. Suka ngerjain orang, suka berbuat jahat. Saudara sendiri sebagai anak Tuhan bergaul dengan 10 orang itu. Ya, tidak ada satupun yang sama dengan saudara, artinya. Lama-lama kita akan jadi penipu juga. Kalau kita tidak punya basic yang sangat kuat, ya, siapapun bisa jatuh, termasuk saya, saudara. Makanya jangan menabrak ini, ya. Sudah jelas dikatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik, contohnya misalnya dia tidak suka mencuri, dia selalu jujur, ya, dengan apa yang ditugaskan, ya, dan tidak main-main di situ, maka itu satu contoh yang baik dan itu bisa rusak. Saya sendiri pribadi punya prinsip bahwa anak Tuhan itu harus punya integritas. Kalau enggak, kita akan kalah di kompetisi, gitu ya. Nah, sekarang ini orang mengatakan bahwa cari orang jujur itu susah. Itu betul. Makanya saya selalu hati-hati, selektif ketika mewawancarai kandidat. Saya lebih condong mengutamakan orang yang punya integritas, tetapi skillnya mungkin kurang, daripada orang yang skillnya hebat, tetapi nggak punya integritas. Skill itu bisa diasah, bisa dilatih, saudara. Tapi kalau integritas itu susah. Ya enggak, gimana cara melatihnya, saudara? Karena itu dari dalam, dari roh yang sudah diperbarui. Ya, mau digoda seperti apapun, kalau rohnya sudah diperbarui, ada roh Allah di situ, ada Roh Kudus, maka akan sangat sulit untuk dipengaruhi dalam hal penyimpangan dan kejahatan. Tetapi kalau kita ada di lingkungan pergaulan yang sehat, kalau lingkungan pergaulannya buruk, itu pasti merusakkan kebiasaan yang baik. Yang kelima, yang terakhir, Wahyu 3 ayat 14 sampai 17. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini ada satu penglihatan yang diterima
oleh Yohanes ya di Pulau Patmos, dan di sini adalah pesan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Dikatakan firman Tuhan, saksi yang setia dan benar itu, Tuhan berkata menilai jemaat di Laodikia adalah jemaat yang pekerjaannya ternyata ada cacatnya, saudara. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi tidak bisa sembunyi dari mata Allah. Tuhan menilai jemaat di Laodikia, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya engkau dingin atau panas. Ini adalah pilihan. Setiap orang yang memilih untuk tidak dingin, tidak panas, atau dengan kata lain suam-suam kuku, ya, arti daripada suam-suam kuku di sini adalah cepat puas, ya, rohaninya merasa ya aku sudah cukup lah belajar, ya sudah cukup, nggak mau belajar lagi, atau bahkan tidak bersemangat, sudah tidak tersentuh dengan yang namanya firman Tuhan atau datang ke persekutuan, tidak lagi bersemangat, maka itu tanda-tanda suam-suam kuku. Akibatnya fatal, akan dimuntahkan Tuhan dari mulutnya. Dan kata muntah di sini bahasa Yunani yaitu emeo. Emeo ini artinya menggambarkan satu penolakan, saudara. Jadi penolakan dan rasa jijik Tuhan terhadap sikap yang suam-suam kuku. Jadi kalau panas-panas, kalau dingin-dingin, tidak bisa di tengah-tengah. Kalau mau memilih dingin, ya dingin. Kalau panas, ya panas. Dan di sini dikatakan, engkau berkata, aku kaya. Ya, aku telah memperkayakan diri. Itulah, ini kembali lagi bicara mamon. Mamon itu luas ya saudara, tidak hanya uang, tapi juga properti, harta benda, materi. Itu. Di sini dikatakan di mata Tuhan, orang kaya ini dikatakan melarat. Ya, tidak cukup hanya satu kata, saudara. Malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara. Setiap pilihan saudara mengandung resiko, konsekuensi, dan tanggung jawab. Pilihan dalam kehidupan ini itu berdampak pada kekekalan. Kalau kita salah milih makanan aja, ya, makanan yang beracun, ya tentu dampaknya ya kesehatan bisa fatal, yaitu mati, saudara. Dan pilihan rohani ini lebih mengerikan lagi. Mari, saudara, mulai hari ini, saudara dan saya memilih yang benar. Ada 5 pilihan ini, saudara, dalam hal mengabdi. Kita harus mengabdi kepada Tuhan, bukan mengabdi kepada mamon. Ya, harus ditentukan. Lalu yang kedua, pasangan hidup. Hati-hati. Salah pilih pasangan, akibatnya fatal. Kita pilih pasangan yang seimbang, yang sama, yang sesuai. Lalu yang ketiga, pergaulan. Salah pilih teman, salah pilih sahabat, termasuk kalau di dalam kehidupan jemaat pun salah pilih orang Kristen juga fatal, saudara. Jangan dipikir kita hanya pergaulan di luar gereja. Kita ketemu dengan orang-orang yang suka fitnah, suka gosip, ya, maka kita akan menjadi penggosip. Lalu dalam hal keselamatan itu fatal. Kalau kita memilih percaya Tuhan Yesus, maka kita akan mendapat akibat dampaknya, saudara. Lalu dalam dalam hal berikutnya yaitu layarnya sikap rohani. Pak. Mungkin bisa bagaimana sikap rohani kita? Apakah kita sikap rohaninya suam-suam atau panas? Itu akan berdampak. Jadi kita pilih yang benar. Kita seharusnya kita panas, saudara. Dan kehendak Allah adalah pilihan yang benar. Karena jika tidak, maka akan sangat fatal akibatnya. Kiranya renungan pagi hari ini menjadi berkat, menjadi peringatan buat kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jamino. Ternyata benar ya, fatal kalau salah pilih ya. Wah, sangat menyedihkan ya Pak kalau memang salah pilihan itu tadi sehingga tidak berkenan sama Tuhan.
Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan satukan hati di dalam doa. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Bapak Surgawi, renungan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Jamino, sangat bermanfaat bagi kami untuk merenungkan agar pilihan kami tidak salah ya Bapak. Ternyata pilihan itu Bapak mengandung resiko, mengandung konsekuensi, serta pilihan itu perlu dipertanggungjawabkan. Bapak, mohon anugerah-Mu, hikmat-Mu Engkau limpahkan kepada kami, agar kami bisa membawa diri kami, membimbing hidup kami untuk hidup berkenan kepadamu senantiasa, dan kami tidak salah mengambil keputusan. Ada 5 poin yang tadi disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Bapa, ajar kami kembali agar kami bisa merenungkan, mengunyah firman Tuhan ini, agar kami benar-benar tidak salah langkah Bapa. Bapa Surgawi, terima kasih. Bapak, Engkau sungguh baik. Berkati hamba-Mu Pak Jamino yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berlipat-lipat kali ganda Tuhan, Engkau berkati dia Tuhan, supaya dia dapat mempersiapkan renungan-renungan berikutnya, pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Apa yang Engkau mau sampaikan Tuhan, berbicara pada hamba-Mu ini, agar isi hati-Mu dapat tersampaikan kepada jemaat-jemaat-Mu. Berkati istri dan anak-anaknya, berkati pekerjaannya ya Tuhan, berkati seluruh pelayanannya yang di Sema Adonai dan di tempat yang lain. Biarlah itu semua menjadi kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami percaya teman-teman kami yang melihat siaran tunda juga Engkau memberkati sama seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan pujian yang kedua, Bapakku. Bapa, ku terima semua yang baik dari-Mu. Kau puaskan aku dengan anugerah-Mu. Bapa, ku terima semua yang najis dari-Mu. Kau lapangkan jalanku dengan rahmat-Mu. Aku bersungguh hati mencari-Mu. Aku terima upah dari-Mu. Upah yang belum pernah kupikirkan, belum pernah kulihat dan timbul dalam hatiku. Itu anugerah-Mu bagiku. Bapa, ku terima semua yang baik dari-Mu. Kau puaskan aku dengan kebaikan-Mu. Bapa, ku terima semua yang mulia dari-Mu. Kau angkat aku jadi anak-Mu. Aku bersungguh hati mencari-Mu. Aku terima upah dari-Mu. Upah yang belum pernah kupikirkan, belum pernah kulihat dan timbul dalam hatiku. Itu anugerah-Mu bagiku. Bapa, Engkau sangat baik, aku berterima kasih Bapa. Bapa, Engkau sangat baik. Upah yang belum pernah kupikirkan, belum pernah kulihat dan timbul dalam hatiku. Itu anugerah-Mu bagiku. Bapa, Engkau sangat baik, aku berterima kasih Bapa.
sangat baik. Amin ya, Bapak kita sangat baik bagi kita semua. Bapak Ibu, hari ini adalah hari Jumat di waktu Indonesia. Kita seperti biasanya ada pelajaran Alkitab 2 kali, jam 19 dan jam 21 WIB. Saya mengundang Bapak Ibu untuk tetap setia untuk belajar bersama-sama Jurusema Adonai. Dan untuk Bapak Ibu juga besok masih ada renungan pagi ya untuk hari Sabtu. Dan sebelum kita berpisah, saya akan mengundang Pak Jamino untuk melepaskan kita berkat. Dipersilakan Pak. Ibu ini, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Bapa, hamba-Mu telah sampaikan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua Tuhan. Coba kami boleh mengambil satu pilihan yang benar, yang sesuai dengan firman. Terima kasih. Mendengarkan firman-Mu Tuhan, apapun yang mereka alami, hamba percaya kiranya Engkau menolong tangan-Mu yang berkuasa itu Tuhan, menjamah, memberkati, dan melindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Diberkatilah saudara, diberkatilah dalam kehidupan-Mu, diberkatilah usaha dan pekerjaan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara, menolong saudara, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Jamino untuk firman yang telah disampaikan. Selamat bekerja ya Pak. Bapak bekerja hari ini. Ya. Ya Pak. Baik Bapak Ibu yang terkasih. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.